Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Wahyu Utama dari kelas RPL kelas 1B Prodi Rekayasa Perangkat Lunak UPI Kampus Cibiru akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Informasi dan Komunikasi sebagai Fundamental Kemajuan Umat Manusia. Ini adalah topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, langsung ke yang pertama. Yang pertama adalah definisi. Definisi informasi adalah sekumpulan data yang telah diolah sehingga menjadi pesan yang memiliki makna. Manusia memiliki kemampuan dalam bertukar informasi. Informasi yang saling bertukar ini pada hakikatnya memiliki banyak fungsi. Pertukaran informasi ini bisa kita sebut sebagai kemampuan manusia dalam berbahasa atau berkomunikasi. Nah, sebenarnya hewan pun memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Namun tentu saja dalam fungsinya tersebut keduanya memiliki perbedaan. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan ini. Nah, kedua saudara Anda sedang berdiskusi. Namun, apa tujuan mereka berdiskusi? Apa ada informasi yang didapatkan dari komunikasi mereka berdua? Tidak. Mereka hanya sekedar saling berbalas bunyi. Atau mungkin hanya saling mengungkapkan emosi. Atau mungkin sebenarnya mereka itu memang punya tujuan, namun tidak memiliki kemampuan untuk membahasakannya. Ini kita sebut sebagai respon internal dan eksternal hewan dengan bahasa naluri mereka. Nah, berbeda dengan manusia, yang fungsi komunikasinya tidak hanya sebagai respon internal dan eksternal saja. Dalam komunikasi manusia itu dibungkus dengan bahasa, dengan berbagai macam bahasa, sehingga memudahkan mereka dalam berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dengan fungsi komunikasinya, manusia bisa saja menciptakan sistem kerjasama dengan orang terdekat, bahkan dengan orang asing sekalipun. Inilah yang menjadi pembeda, pembeda utama, pembeda yang paling besar antara fungsi komunikasi antara hewan dan manusia. Nah, sebenarnya segala kemampuan ini adalah buah dari revolusi kognitif. Nah, dalam revolusi kognitif ini, fungsi otak manusia terus mengalami perkembangan sehingga manusia dapat mengolah informasi dan berkomunikasi dengan sangat baik. Nah, informasi dan komunikasi sejak dulu hingga kini. Seperti tadi ya, revolusi kognitif itu adalah revolusi kognitif berbuah pada kemampuan manusia dalam mengolah informasi dan berkomunikasi. Nah, kemampuan ini digunakan untuk memecahkan masalah dan mempermudah hidup mereka. Nah, sebenarnya manusia zaman dulu juga sudah mengalami masa revolusi kognitif ini. Oke, sekarang kita coba pergi jauh ke masa lalu, ke masa berburu dan meramu. Sebelum itu, pernahkah Anda berpikir mengapa daging sapi itu terasa enak dan mudah digigit jika dipanggang terlebih dahulu? Terus, ternyata teknologi memanggang tersebut ditemukan oleh manusia purba. Nah, sekarang coba kita lihat gambar di sebelahnya, di bawahnya. Nah, pada gambar tersebut, sebelum manusia era modern mampu menulis dan mampu menerbitkan tulisannya dalam bentuk buku untuk pertama kali, ternyata manusia zaman dulu sudah melakukannya terlebih dahulu. Manusia zaman dulu juga sudah pandai menulis, namun yang membedakan manusia zaman dulu menulis dengan media yang berbeda tentunya. Manusia zaman dulu menulis dengan media seperti batu, seperti dinding gua, atau bahkan batang pohon sekalipun. Namun, tulisan-tulisan yang ada di sana pastinya memiliki makna atau informasi di dalamnya. Nah, ini membuktikan bahwa manusia zaman dulu itu sebenarnya sudah pintar. Mereka bisa memikirkan bagaimana sih caranya membuat daging itu terasa enak dimakan, dan bagaimana sih caranya mereka
mendokumentasikan atau mengabadikan apa yang mereka tahu dalam bentuk sebuah tulisan gitu. Nah, sebenarnya apa yang mereka lakukan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Sama seperti kita saat ini, manusia zaman dulu juga selalu melakukan eksperimen. Mereka tanpa lelah melakukan trial dan error untuk mendapatkan informasi yang terbaik, yang mana pada akhirnya terciptalah sebuah teknologi-teknologi canggih seperti ini. Tentu teknologi-teknologi canggih ini adalah hanya salah satu dari sekian banyak teknologi yang telah ditemukan manusia sejak zaman dulu hingga saat ini. Oke, saya akan menjelaskan lebih jauh tentang komunikasi. Nah, ketika manusia menggunakan komunikasi untuk menarik minat manusia lainnya, maka terciptalah sebuah sistem kerjasama yang bisa terjadi dalam skala besar, terstruktur, dan bervisi. Pada hakikatnya, sistem ini tercipta untuk menyelesaikan masalah, untuk mempermudah hidup mereka, atau bahkan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak tampak atau tidak nyata. Nah, sebenarnya apa sih sesuatu yang tidak tampak atau tidak nyata ini? Bisa kita lihat lagi dalam gambar di bawah, di samping kiri. Hitler meyakini tentara Nazi. Hitler berusaha meyakini tentara Nazi bahwa mereka adalah ras unggul. Klaim tersebut dipercaya oleh tentara Nazi dan rakyat Jerman lainnya. Atas rasa kepercayaan yang sama tersebut, mereka merasa berhak untuk melakukan politik ekspansi wilayah atau yang lebih dikenal dengan Lebensraum. Mungkin teman-teman sebagian ada yang pernah mendengar istilah Lebensraum ya, yaitu artinya ekspansi wilayah dalam politik Nazi, FYI. Nah, rasa kepercayaan yang sama dan merasa sama-sama berhak untuk melakukan ekspansi wilayah pada akhirnya menimbulkan sebuah sistem kerjasama yang solid antar tentara Nazi untuk mewujudkan hal tersebut. Dan mereka, tentara Nazi, rela berdarah-darah untuk mewujudkan hal tersebut. Tentu saja kepercayaan yang diklaim Jerman dan Hitler tersebut memang ada dalam hati dan pikiran mereka. Namun, secara fisik itu tidak tampak. Nah, sama seperti contoh pada gambar di sebelahnya, yaitu seorang kapten tim football berusaha untuk meyakinkan rekan setimnya bahwa jika mereka bekerja sama dengan sebaik-baiknya, maka kemenangan akan mereka dapatkan. Nah, tentu saja jika rekan-rekan timnya mempercayai apa yang dikatakan oleh kaptennya, maka mereka akan bekerja sama dengan sebaik-baiknya dan mungkin juga kemenangan akan mereka dapatkan. Nah, sesungguhnya kemampuan kerjasama ini adalah kemampuan yang membuat manusia itu kuat, kemampuan yang manusia itu menjadi yang membedakan manusia dengan hewan lainnya. Memang sih, ada juga hewan-hewan seperti lebah atau semut yang melakukan kerjasama. Namun tentu kerjasama yang dilakukan hewan tersebut tidak memiliki visi dan tidak sekuat apa yang dilakukan manusia. Gitu. Oke, sekarang kita ke teknologi dan peradaban informasi. Baik, halakan informasi adalah hal yang niscaya di masa depan. Ini merupakan tanda peluang dan tanda tantangan yang akan dihadapi oleh manusia. Dengan berkah kemampuan kognitifnya, manusia menjadi makhluk yang solutif dan inovatif. Karena itu, manusia saat ini memiliki berbagai macam cara untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang berguna di masa depan. Manusia menciptakan berbagai macam teknologi untuk mempermudah mereka dalam mengolah informasi dan berkomunikasi. Dewasa ini, kita memasuki era Big Data, era di mana jumlah data mengalami pertumbuhan secara eksponensial. Nah, peranan teknologi adalah untuk membantu manusia untuk mengubah bahan mentah ini atau Big Data yang masif ini menjadi informasi yang akan dibutuhkan nantinya.
Nah, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Saat ini mayoritas dari kita pasti mengetahui apa itu artificial intelligence. Secara garis besar, AI adalah sebuah sistem otomasi yang tercipta dari kumpulan informasi dan data yang telah dialgoritmakan. Kumpulan kumpulan informasi tersebut bisa menciptakan suatu teknologi yang mampu merasionalisasi dan mengambil keputusan berdasarkan peluang terbaik. Sebenarnya ini tuh konsep ini tuh sama seperti konsep manusia dalam memecahkan masalahnya. Lihatlah betapa manusia mencoba menciptakan dirinya sendiri dalam bentuk teknologi artificial intelligence ini. Nah, sebenarnya teknologi ini menjadi pisau bermata dua bagi umat manusia. Di satu sisi, tentu teknologi ini memudahkan manusia dalam mencapai segala tujuannya atau memecahkan masalahnya. Di sisi yang lain, bisa saja manusia akan terkalahkan oleh produknya sendiri, yaitu artificial intelligence ini. Tentu pilihan di sisi lain mata pisau bukanlah sebuah pilihan. Vladimir Putin pernah berkata seperti ini, "Whoever leads in AI will rule the world." Siapapun yang memimpin dalam AI, maka dia akan menguasai dunia. Ini membuktikan bahwa AI adalah hal yang sangat penting untuk dikuasai di masa depan. Nah, di sini juga Elon Musk mengutip apa yang Vladimir Putin katakan. Pada intinya, menurut Elon Musk, AI adalah kunci. Oke, sebagai penutup, manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup di bumi yang diberkahi dengan kemampuan kognitif. Nah, kemampuan tersebut yang membuat mereka belum punah hingga saat ini. Pada hari-hari yang akan datang, manusia akan terus memaksimalkan fungsi kognitifnya. Hal itu tidak dapat diprediksi dampaknya. Mungkin manusia akan melangkah beberapa langkah lebih jauh daripada sebelumnya. Atau bahkan bisa saja mereka malah menggali lubang kuburnya sendiri. Namun satu hal yang pasti, kemampuan manusia dalam mengolah informasi akan terus berevolusi. Mereka akan terus menghasilkan solusi, bahkan untuk masalah yang belum pernah terjadi. Boleh jadi pada suatu kondisi masa depan, mereka prediksi dengan akurasi yang mendekati pasti. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.